Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cinta dan sayangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kebahagiaan, kesehatan kepada kita. Semoga yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya, semoga yang sehat semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kelancaran dalam urusan kita, memudahkan urusan kita, memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbil alamin. Baik, murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tentang bahasa Arab dan tema. Kemudian kita lanjut dengan tahfiz. Ya, nanti Bapak akan jelaskan bagaimana tahfiz ya untuk hari ini. Nah, kita sekarang di bahasa Arab ini kita akan belajar tentang jadwal ya. Nah, jadwal ini kalian akan berhubungan dengan nama-nama hari seperti yang ada di halaman 14 itu ya. Nah, di situ ada yaumul itsnani, hari Selasa, yaumul tsulatsa'i, yaumul itsnani itu hari Senin, yaumul tsulatsa'i hari Selasa, yaumul arbi'i hari Rabu, yaumul khamis hari Kamis, yaumul jum'ati hari Jumat, yaumul sabti hari Sabtu. Jadi biasanya itu kalau di soal itu bentuknya tabel. Hari Selasa itu yang ditanya ma jadwal darsiyu fi isnani, cuma begitu ya, hari Senin, atau fi yaumi tsulatsa'i. Nah, berarti yang kalian lihat hanya di hari Senin ataupun hari Selasa gitu ya. Nah, kalau di sini kita belajar yang bentuk dialog ya. Kalau tabel sudah kalian temukan kemarin di soal halaman 16 ya. Nomor 3 itu ada soal. Nomor 3 itu bentuknya tabel ya. Nah, kita artikan terlebih dahulu, kemudian baru kita akan menjawab soal ya. Nah, yang pertama Ahmad. Apa kata Ahmad? Hadza huwal jadwalud dirasi. Ini adalah jadwal pelajaran ya. Kemudian dijawab sama si Soleh ya. Fi yaumil itsnaini darsul fiqhi. Fi yaumil tsulatsa'i darsul ulumi tabi'iyyati. Nah, apa kata Soleh? Fi yaumil itsnaini darsul fiqhi. Pada hari atau di hari Senin ya, darsul fiqhi, pelajaran fikih. Fi yaumi tsulatsa'i, pada hari atau di hari Selasa, darsul ulumi tabi'iyyati, pelajaran IPA ya, ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kemudian ada Khalil yang berbicara, man darsul fi yaumil arbi'i, pelajaran apa atau apa pelajarannya di hari apa, di hari arbi'i, hari Rabu ya. Di hari Rabu. Kemudian kata Ahmad, dijawab sama Ahmad, fi yaumil arbi'i darsul ulumil arabiyyati, pada pelajarannya bahasa Arab katanya. Kemudian kata Khalil nanya, mad darsul an itu apa? An itu sekarang ya. Mad darsul an, pelajaran apa? Ya, pelajaran apa sekarang? Kemudian dijawab sama Soleh, al-an darsul qur'ani wal hadithi ya. Kata Soleh, sekarang pelajaran Al-Qur'an dan hadis. Nah, kemudian kata Ahmad, aina kita buka, aina itu di mana kita buka kitabmu. Ka ini menunjukkan ke kamu, kitab awalnya kitab ditambah ka, kamu laki-laki. Aina kita buka, di mana kitab kamu gitu ya, ke Soleh ya. Ke Khalil ya. Kemudian Khalil menjawab, hadza kitabi, ini adalah kitabku gitu ya. Awalnya kitab, kemudian bi itu diartikan sebagai ku, kitabku. Hadza kitabi, ini kitabku. Hadza kitabu Qur'ani wal hadithi, ini adalah kitab Quran dan hadis ya.
Sekarang kita menjawab soal di halaman 12. Silahkan kalian buka halaman 12-nya. Bapak artikan ya. Mad darsu fil yaumil itsnaini, ya, ma itu apa? Darsu itu pelajaran, fi yaumil itsnaini, pada hari Senin, ya. Kemudian di nomor 2, hal darsul ulumi tabi'iyati fi yaumil thulatsa'i. Hal itu apakah? Darsu pelajaran ulumi tabi'iyati IPA fi yaumi thulatsa'i, di pada hari Selasa. Nomor 3, madarsu fi yaumil arbi'i, ma apakah atau apa? Adarsu pelajaran apa? Fi yaumil arbi'i, pada hari Rabu. Mal kitabudz dzikanam al khalil, ya, apa atau kitab apa? Alladzi, yang, kana ada, ya, ma'a khalil, bersama Khalil, atau bisa diartikan seperti ini, kitab apa yang dipegang atau yang ada pada Khalil, gitu ya. Nah, hal kitabus soleh, apakah kitabnya soleh? Huwa kitabul Qur'ani wal hadisi, adalah kitab Quran hadis. Nah, jawabannya kalau iya berarti na'am, kalau tidak berarti la, gitu ya. Na'am iya, kalau tidak berarti la, tidak, ya. Oke, itu silahkan kalian jawab ya di buku kalian, di buku paketnya kalian, ya, karena jawabnya sedikit, jangan di buku catatan, ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang garis bilangan pada penggaris, ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara kalian mengukur suatu benda menggunakan penggaris. Perhatikan, kalian bisa siapkan penggaris kalian, ya. Bapak juga akan menyiapkan gambarnya. Nah, di sini kalian di penggaris itu ada sentimeter, kemudian di baliknya itu ada milimeter. Kita menggunakan yang sentimeter, ya. Oke, perhatikan di sentimeter ini kalian akan menemukan angka 1 sampai 10 jika jika penggarisnya itu pendek seperti yang kalian miliki. Jika penggarisnya itu panjang seperti yang ada di sekolah, ya, yang terbuat dari kayu, biasanya itu dari 1 sampai 100, artinya itu 1 meter, ya. Oke, perhatikan di sini, ya, Bapak ngasih contoh angka 1 sampai angka 6, ya. Ini 1, ini 0. Setelah 0 itu setelah 0 itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, ya. Nah, untuk ini, Pak. Nah, sekarang kalau sudah angka yang besar kalian ketahui, sekarang angka yang desimal itu koma, ya. Ini angka satuan normal, kemudian ini angka desimal koma. Ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, gitu ya. Baru 1. Nah, sekarang dari sini juga sama, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, nah, sampai 1,9, ya. Selanjutnya 2 sampai 2,9, 3,1 sampai 3,9, seperti itu, ya. Nah, sekarang balok ini, anggap ini balok, ya. Panjang balok ini berapa jadinya? Nah, jadinya 2,3
2,2, 2,3, 2,4, 2,5 gitu ya. Berarti panjangnya 2,5 cm ya. Nah, Bapak ingin memberikan contoh yang normal aja dulu ya. Ini Bapak mempunyai dua daun ya. Dua daun Bapak pengen ukur panjangnya. Nah, Bapak taruh yang pertama dari angka 0 sampai angka seterusnya. Kemudian Bapak sambungkan ya. Jadi gimana cara ngitungnya? Kalian ngitungnya berarti dari 0 sampai angka 4. Kalian catat 0 sampai angka 4. Nah, 0 sampai angka 4 ya. Kemudian yang kedua ini hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ini panjangnya 4, ini panjangnya 5. Kalau digabung berapa? 4 tambah 5 sama dengan 9 ya. Jadi dua daun ini panjangnya 9 cm. Nah, ini juga contohnya Bapak ingin mengukur dua pensil pendek dengan pensil panjang. Yang pertama 3 cm, yang kedua 1, 2, 3. Cara menghitungnya ini anggap kalian 0 ya. Untuk yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, 9 ditambah 3 sama dengan 12 gitu cara menghitungnya ya. Nah, ini contohnya cara kalian menghitung menggunakan penjumlahan biasa. Contohnya, jika Bapak mempunyai daun seumpama panjang daun yang pertama 2,5, kemudian panjang daun yang kedua 0,5, berapa jumlahnya? Jumlahnya caranya menghitungnya seperti ini ya. Kalian harus luruskan koma dengan koma. Jadi yang pertama 2,5, kemudian 0 ini harus lurus dengan 2 karena 0 ini merupakan angka penting. Artinya koma ini harus lurus dengan koma ya. Tidak penting, maksudnya itu tidak ini berlaku untuk semuanya. Meskipun ini 12, komanya harus lurus dengan koma gitu ya. Jadi cara menghitungnya tetap dari belakang ya. 5 tambah 5 10. Ditulis 0, simpan 1 ya. Setelah itu 2 tambah 0 itu 2 ditambah 1 3. Jadi panjang daunnya itu 3 cm. Kemudian jika seperti ini, nah seperti ini ya. Ini bukan desimal ya, desimal itu koma ya. Ini bukan desimal, 3 ditambah 1,4 ya. Berarti angka di depan koma harus lurus dengan 3 gitu ya. Karena di sini memang enggak ada koma. Artinya 3 biasa ini sama dengan 3,0 ya. Jadi di belakang 3 ini ada koma, cuman tidak ditulis karena 0 itu 0 di belakang koma itu bukan angka penting ya. Nah, ini berarti 4 tambah 0 sama dengan 4, 1 tambah 3 sama dengan 4 gitu ya. Itu cara menghitungnya ya. Oke. Untuk sekarang agak ada tugas, silakan kalian catat yang penting. Kemudian bahasa Arab tugasnya ya. Untuk tahfiz, bagaimana tahfiz Pak? Nah, tahfiz untuk hari ini Bapak gak kasih materi dulu biar kalian mematangkan ya. Kalian menghafal 2 surah yang sudah kalian hafal ya. Alhamdulillah ya, kita sudah menghafal 2 surat ya. Itu perjuangan kalian itu sangat besar sekali. Bapak akan hargai banget ya usaha kalian ya. Meskipun kalian bacanya masih ada yang belum lancar, nah apalagi yang sudah lancar, Bapak akan kasih nilai plus buat kalian ya. Untuk minggu ini insyaallah 2 minggu ini kita gak ada materi tahfiz yang kalian matangkan sendiri. Al-Buruj sama surat yang berikutnya.
sama asyams ya, asamsih ya. Nah, kalian matangkan di situ, hafalkan betul-betul hafal ya. Nah, kalau sudah 2 minggu nanti Bapak anggap kalian sudah hafal semuanya. Setelah itu baru kita masuk ke surat yang ketiga. Kalau surat yang ketiga sudah selesai ya, sebelum kita masuk ke doa-doa, hafalan doa-doa, nanti kemungkinan kita akan ujian dulu ya, ujian yang 3 surat itu, sehingga kalian nanti di ujian akhirnya, nanti ujian semester 1-nya kalian tenang, hafalan tahfiznya sudah nyetor gitu ya. Nah, oke. Berarti kemungkinan sebulan lagi kita akan ujian gitu ya, sebulan lebih lah kita akan ujian, sebulan lebih insyaallah ya, 2 bulan kurang insyaallah kita akan ujian lisan dengan mata tertutup. Kalau normal gimana Pak? Nah, kalau normal maka ujian kalian akan di sekolah ya, tidak usah ujiannya tidak usah video call ya, ujian lisan di sekolah ya. Nanti Bapak tetap bikin video ya, tetap kita rekam, cara tanya jawabnya juga kita rekam gitu ya. Nah, kalian harus hafal ayat per ayat ya, karena bagaimana cara ujiannya nanti? Ujiannya nanti seperti ini. Yang pertama, kalian harus hafalkan ayat 1 sampai terakhir. Kemudian setelah itu ujian yang kedua, kalian akan tanya jawab dengan Bapak, melanjutkan atau menyambung ayat. Contohnya wal qamari idza talaha, kamu apa? Wan nahari idza jallaha gitu. Nah, nanti dilengkap-lengkap sama Bapak, tidak semuanya, tidak ayat 1 sampai terakhir, enggak, dilengkap-lengkap. Jadi kalian harus hafal betul ya ayat berikutnya yang harus kalian baca gitu ya. Nah, jadi 2 minggu ini kalian pergunakan semaksimal mungkin kalian untuk hafalan sendiri ya, 2 ayat itu ya. Itu kesempatan emas bagi kalian ya, karena kalian tidak ada tanggungan dulu untuk menyetor ke Bapak ya. Oke, itu saja untuk materi hari ini Bapak cukupkan. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.